fluid, kemudian di sini sekitar cooking, kemudian di sini sekitar pertemuan antara Modern Road ke jalan menuju ke Cikarang. 1, 2, 3, bukan fluid. Nah kalau Tanjung Priok ini dari aktivitas pelabuhan, baik dari kapal maupun dari truk-truk yang melakukan loading unloading di pelabuhan Tanjung Priok. Perlu menjadi catatan juga bahwa kapal juga memiliki emisi yang sangat tinggi karena menggunakan bahan bakar marine fuel. Marine fuel itu motornya kira-kira 4 kali lipat dari solar kita yang harganya 5.100. Kalau solar kita yang harganya 5.100 itu kadar belerangnya antara 1.200 sampai 2.500 ppm. Kalau marine fuel ini sekitar 10.000 ppm. Nah itulah antara lain yang melatar belakangi kenapa kita perlu mendorong adanya program tentang subprivasi. Baik, berikutnya tentu nggak afdol kalau nggak perkenalan. Saya Ahmad Safruddin dari KPPB, bisa disebut Puput ya, namanya lebih mudah. Di sini dari KPPB saya bersama kawan-kawan dan kemudian dibantu juga ICCT ini ada Pak Mega, International Council on Clean Transportation, pusatnya ada di Washington DC, ada kantor di San Francisco, di Berlin dan Beijing. Kemudian di Jakarta sudah kerjasama dengan KPPB sejak tahun 2010-2012 ya, kemudian lebih intensif lagi sekitar 2016 sampai sekarang. Tujuannya ya hanya kita ingin menggali ya kira-kira potensi apa yang bisa disumbangkan ke negara kita dalam konteks pengendalian emisi. Baik, berikutnya itu aja ya kemudian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini dalam keadaan sehat. Ya, saya terima kasih kepada Pak Puput. Undangannya ini sangat mendukung kami di BPTJ karena kami ada RITJ diatur oleh Perpres 55 tahun 2018. Di pilar ke-9 kita ada penggunaan energi baru terbarukan. Saya memang ditugaskan Bapak Kepala Badan untuk mencari bagaimana cara mengaplikasikan penggunaan energi baru terbarukan. Memang target kita 2020 karena kita baru mengajukan apa harus dilakukan, namun tidak salah 2019 ini kami masukan sebanyak-banyaknya kaitan dengan bagaimana cara kita mengaplikasikan salah satunya ini dengan energi listrik kan gitu. Saya juga hari ini ada launching dari Bluebird penggunaan taksi energi listrik ini bersama. Jadi ini kita lihat karena seperti gas juga kemarin kita dari perhubungan ada mengadakan Pak, alatnya sudah dibagi ke semua angkot tapi gasnya nggak datang akhirnya ditemuan Pak, seolah tidak termanfaatkan. Ini karena tadi konsistensi. Nah energi listrik ini saya juga bertanya kaitan dengan kawan-kawan yang menggunakan, ternyata harganya katanya jauh lebih mahal. Nah ini dilema Pak. Bagi investor artinya operator itu adalah harga bis itu berkaitan dengan tarif. Sehingga ini harus ada penetrasi kebijakan. Pertama memang kalau bisa seperti DKI, seperti TJ ada PSO. Jadi PSO itu ada keyakinan bahwa operasionalnya ada kan gitu ya, artinya pengembalian modal dan untung juga bisa diraih oleh perusahaan yang berinvestasi artinya di operator. Yang kedua memang mungkin seperti gas, jangan sudah siap semua alatnya tinggal on go kan gitu ya, tapi ternyata kesiapan fasilitas pendukungnya belum ada. Yang ketiga mungkin butuh SDM yang berkaitan dengan pemeliharaan Pak. Karena kan mungkin perlakuannya itu sudah gimana, saya tanya
Di kiri juga di penguji belum ada ya. Artinya ahli yang bidang itu, tapi memang di pengujian kendaraan motor itu hanya diidentifikasi kaitan dengan COHC kan gitu ya. Artinya ada itu saja yang ada. Ya, kalau mobil listrik ini mungkin sangat membantu karena memang energi fosil kita impor ya. Ini jadi saya juga mohon masukan gimana untuk aplikator ke depan. Hanya permasalahannya mungkin dari sisi investasi. Nah, apakah istilah ada subsidi dari BBM itu nanti ke PSO? Kita dorong karena besok juga ada pertemuan di Bappenas kaitan dengan PSO ini gimana. Nah, kalau kemarin secara normatifnya kami mengajukan ke Bappenas agar PSO itu jadi DAK, Pak. Artinya DAK bagi seluruh wilayah Pemda dengan PSO, tapi DAK-nya bukan DAK selama ini memang untuk membuat memasang rambu, backlight, dan dirubah ke angkutan karena angkutan ini lagi down, Pak. Artinya untuk berinvestasi mengganti bis ini napasnya agak berat kan gitu ya, sama dengan tadi timbal masuk ke dalam paru-paru ya. Nah, mungkin itu yang harus didorong adalah bagaimana suasana investasinya, memberikan kepercayaan kepada operator bahwa ini menguntungkan. Artinya mungkin sekali beli mahal tapi habis itu pemeliharaannya sangat efisien. Nah, ini yang butuh memastikan. Yang paling hambatan terberat itulah tadi kalau memang aturannya nanti belum jelas, artinya bagaimana cara mewujudkannya. Yang kedua memang tadi memberikan kepercayaan bahwa kalau menggunakan energi listrik untuk wilayah Jabodetabek, Pak. Kalau kami kan BPTJ wilayah Jabodetabek sampai ke Kabupaten Tangerang, paling jauh Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Kan gitu, itu ruang paling jauhnya kan gitu ya. Kalau nggak salah dengar kekuatannya itu untuk 300 kilo ya, Pak ya. Akinya itu. Nah, ini sekali ngecas. Jadi ini butuh kesinambungan. Saya kira sebelum 300 sudah ada ini atau semacam SPBG atau saya nggak tahu apa namanya nanti harus ada. Dan gimana cara cepatnya kan kalau ngisi solar itu kan isi saya dah berapa menit full. Nah, istilahnya gambarannya seperti itulah, jangan sampai lama cara ngecasnya, secepat ngisi minyak atau memang mungkin sudah ada aki yang sudah full tinggal ngisi tinggal ganti kan gitu. Saya nggak tahu itu polanya, jadi seperti BBM gitu. Jadi gitu pada prinsipnya kan dari BPTJ menginginkan ini, dan kalau memang ada alur untuk mewujudkannya bagaimana. Hanya memang saya tanya ke seluruh operator ya, istilahnya hanya bertanya-tanya, memang belum ada kejelasan kaitan dengan aturan. Kemudian tadi ini menjadikan industri baru, artinya bagaimana nanti mobil bis yang selama ini sudah diproduksi ini gimana? Apakah menjadi industri baru, artinya pesaing baru yang istilah konvensional sama listrik? Apakah mobil itu juga tapi menggunakan energi listrik? Nah, ini yang saya belum terlalu mendalam. Dan itu juga mungkin yang ada di benak. Terima kasih Pak, kebaikannya insya Allah ini akan bermanfaat. Terima kasih Pak. Lanjut. Siang. Ya. Nah, kami dari mewakili Bilaidi, mewakili Bakri Al-Komar, saya dengan Haji. Saya Hari Iskandar. Ini mensupport dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Atika Sari, saya dari KLHK, khususnya lagi di bagian Direktorat Pengelolaan Sumber Udara. Jadi kalau semua tujuan-tujuan apa ini, kalau makin cepat ini bisa diimplementasikan makin bagus lagi. Jadi kami tidak ketempuhan harus menjawab setiap kali ada keluhan bahwa Jakarta ini udaranya makin dan bukan kami yang bikin, tapi kami yang kena. Jadi benar-benar mendukung sekali ini kalau itu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung, Agung Bujonarko. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Kami dari bidang pengendalian dampak lingkungan, seksi
di seksi kami itu memang ada salah satu porsi terkait dengan penanggulangan terhadap emisi sumber bergerak. Jadi namanya terkait sumber bergerak, saya yang hadir. Mungkin nanti diskusinya lebih panjang, tapi pada prinsipnya tadi pagi kami sudah melaporkan ke Pak Gubernur. Kebetulan memang tadi pagi saya ikut di sana, kita rapim GOP dan dipimpin Pak Gubernur, kita sampaikan semua data-data terkait dengan kondisi kualitas udara dalam 5 tahun terakhir. Situ juga ada kami paparkan, kemudian dari Transjakarta juga tadi Pak Agung direkturnya menyampaikan di Sub dan lain sebagainya, salah satu yang diangkat memang ini. Jadi saya kira semua di situ tadi mendukung, cuma memang tadi yang sangat kita perlukan itu terkait dengan regulasi. Saya kira regulasi ya tadi agak mandek, cuma kalau ya nanti keputusannya gimana, kalau memang harus itu di level nasional belum ada, apa mungkin kita gubernur memiliki kebijakan sendiri, karena Pak Gubernur sudah melihat setelah kita paparkan tadi memang kondisi kualitas udara kita seperti ini, salah satu yang kita dorong memang go elektrik gitu kan, termasuk yang disampaikan ini bis. Jadi bahkan Pak Gubernur tadi menyampaikan, ya saya ikut dari Pak Gubernur nyamin Transjakarta itu harusnya menjadi garda terdepan kampanye kendaraan bebas emisi. Tadi quote-nya begitu Pak Gubernur. Jadi ini sangat didorong. Mungkin nanti kita bisa diskus lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Bandrio Pak, saya dari BPTC dan saya staf Pak Solevi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Indira Untari, saya manajer bidang perencanaan perusahaan bersama staf saya ini Habibah namanya. Pada dasarnya kami siap untuk mendukung misalnya ada teknologi untuk mobil listrik atau motor listrik, karena kami juga sekarang ini kan menggencarkan juga program itu, dan kami juga kerjasama mungkin sama perumahan yang ada di Astra yang di Marunda, kemudian sama Bubet dan lain-lain. Kami siap sih sebenarnya untuk kapasitas daya juga, insya Allah Jakarta bisa. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan saya Pak Erwin, mohon maaf pimpinan tidak bisa hadir Pak, ada pihak di luar. Mungkin kalau dari segi transportasi dari Pemprov khususnya di Sub ya Pak, memang kendaraan itu memang sebagai salah satu penyumbang polusi terbesar, karena jumlah tiap tahun juga kan meningkat untuk armada kendaraan pribadi juga kan. Nah untuk itu saat ini sih yang kita lakukan untuk mengurangi polutan itu kita ada beberapa aksi seperti untuk program Jaklingko, meningkatkan penggunaan transportasi umum, serta uji berkala untuk angkutan umum kendaraan. Cuman di dalam uji berkala pelaksanaannya ini memang sudah cukup meningkat, namun belum ada optimal karena sanksi dari keterlambatan itu sangat minim gitu Pak. Nah, mungkin itu PR bagi kami untuk merubah perda untuk sanksi administrasinya itu gitu. Mungkin tidak Pak. Terima kasih. Saya Heri, saya dari Transjakarta, bagian teknik dan standarisasi juga manajemen operator. Kebetulan saya juga ditunjuk sebagai koordinator untuk penyelenggaraan coba bis listrik. Saya mewakili dari DIU. Tadi ya sempat dia juga bicara bahwasanya Gubernur dalam rapat pimpinan tadi menegaskan bahwa tugas Transjakarta bukan sekedar mengimplementasikan bis listrik, tapi menjadi garda terdepan dalam kampanye kendaraan bebas emisi. Memang banyak problem-problem yang kami hadapi di menjalankan posisi. Ya, sebagai garda terdepan pasti yang keluar. Jadi saya sangat senang ada acara ini. Dari diskusi ini nanti kita bisa membantu sama untuk sangat bersama. Ya, Assalamualaikum. Saya Alfred dari KPUB dan juga tim percepatan untuk transportasi DKI Jakarta. Sangat menarik dengan sekarang ada silent revolution kalau teman-teman Jakarta sebut itu, bahwa sekarang kita mau menuju ke silent revolution, yaitu ya jalan nggak perlu berisik lagi, tapi dia harus smooth gitu ya. Dan saya coba menanggapi yang dari teman-teman
dari Dinas Perhubungan mungkin sudah saatnya juga dari awal, jadi tidak lagi tergabah-gabah nanti untuk uji kepalanya juga disasar untuk yang listrik gitu. Karena kan beda pastinya yang untuk yang engine biasa sama yang ini mungkin regulasinya juga perlu dari sekarang kita pikirkan. Dan yang berikutnya adalah mungkin kita akan proyek bersama-sama terkait dengan national regulation-nya, terkait dengan uji tipe dan yang lain-lain gitu. Karena memang Transjakarta mau uji coba sekalipun kan saat ini belum bisa ongoing atau on road sekalipun, karena memang sangat terbatas dengan national regulation. Mungkin ini yang perlu kita sasar di awal agar uji coba seperti ini, seperti yang mau dilakukan oleh teman-teman di Google juga gitu ya, sudah launching tapi apakah sudah bisa on road atau belum gitu kan, ini masih galau juga kan. Jadi saya kira yang paling awal saya kira untuk usulan bagi kita semua adalah bagaimana caranya untuk bisa merapikan dulu untuk national regulation. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat siang, saya Anton dari LKPP. Saya bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, khususnya terkait bagaimana penyedia itu dapat berpartisipasi di dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu di iklim usahanya. Sedangkan di kerjasama internasionalnya kita lebih mengarah kepada bagaimana mendapatkan best practice dari luar dan kerjasama dalam hal free trade agreement terkait dengan development agreement. Specifically terkait dengan kegiatan ini kita lebih terkait kepada SPP, Sustainable Public Procurement. Sebenarnya di Perpres yang baru, Perpres 1618 itu sudah benar-benar dituangkan tentang pengadaan yang berkelanjutan. Zaman dulu, kalau saya boleh cerita sekilas gitu ya, di dalam PBJP ini itu PBJP itu hanya sebagai kayak proses administrasi lah gitu ya. Nah, jadi nggak terlalu dianggap penting. Nah, sekarang PBJP ini malah dapat dijadikan sebagai tools bagi pemerintah untuk mencapai tujuan strategis programnya seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan kayak kita pemerintah ini memperbaiki atau meningkatkan nilai lingkungannya, gitu ya, nah itu bisa dilihat bisa menggunakan dari PBJP ini. Nah, kalau dari tadi sempat saya dengar juga terkait dengan peraturannya national regulation seperti apa gitu kan ya. Nah, kalau dari LKPP sendiri, kami di Perpres 1618 itu sudah tercantum bahwa pengadaan barang jasa pemerintah itu ya meliputi pengadaan yang berkelanjutan. Pengadaan yang berkelanjutan itu terdiri dari 3 aspek sebenarnya: ekonomi, sosial, dan environment. Nah, kalau spesifik dengan environment, ya kita harus melihat bagaimana barang yang didapatkan itu lebih ramah ke lingkungan. Tapi nggak hanya sebatas itu, tapi bagaimana residunya akhirnya itu seperti apa gitu kan ya. Apakah nanti dia ketika let's say laptop nggak bisa dipakai lagi gitu kan, at the end ini mau taruh di mana? Nah, itu udah harus dipikirkan seperti itu. Nah, sekilas tentang PBJP yang lebih ke kita katakan green product procurement-nya, cantolan rules-nya, regulation-nya di Perpres di Perpres tadi di pasal 5-nya. Itu mungkin sekilas dan kita bisa diskus lebih lanjut terkait ini. Terima kasih. Saya Mugi dari PT Transjakarta, Pak. Saya stafnya Pak Eri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Kusuma dari International Council on Clean Transportation (ICCT). Saya di bawah program udara bersih berpusat di San Francisco, mendukung penuh green procurement yang akan diadakan oleh PT Transjakarta dan juga support dari Pemprov DKI dan KPBB. Maka dari itu untuk hari ini saya berharap ada partisipasi dari Bapak Ibu dan bisa nantinya kita lanjutkan dengan National Public Consultation di minggu depan tanggal 29 dan 30. Oke, terima kasih. Terima kasih.
kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian atas perkenalannya dan juga sudah menyampaikan beberapa isu intinya kita terkait dengan permasalahan ini. Betul, jadi rencananya kita minggu depan ada public consultation tanggal 29 sampai tanggal 30 dan mudah-mudahan nanti Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa hadir ya dan kita berhalangan, di mana di dalam public consultation kita akan mencoba mengusung ya semacam rencana aksi. Tapi yang pertama sharing dulu, tapi habis itu kita mencoba menyusun semacam rencana aksi yang kira-kira bisa diterapkan dalam subprivasi. Terserah apakah nanti akan fokus pada industri, tapi tetap kita buka ruangnya ya dalam hal ini. Tadi ada beberapa opsi, bisa dengan teknologi gas ukur ya, bahan bakar gas, biobio ya, tapi tetap kita buka ruang seperti itu. Nanti di dalam public consultation kita coba diskusikan, kita bahas problem apa, solusinya seperti apa dan sebagainya, sehingga nanti akan ada semacam semacam ranking atau prioritas ranking dalam konteks mana yang paling mudah untuk diterapkan. Jadi kita tidak akan mencari yang susah-susah, Pak. Jadi kita cari yang paling gampang dulu untuk bisa diterapkan. Karena yang disinggung oleh Ratna tadi dan juga Mas Agung, Jakarta memang sudah mendesak ya untuk melakukan aksi-aksi konkret untuk mengendalikan pencemaran udara. Masih ingat kan tahun lalu waktu Asian Games pelari maraton dari Uni Emirat Arab atau Qatar, saya lupa. Bahrain ya, Bahrain yang perempuan. Ibaratnya pelari maraton itu memaki-maki kualitas udara Jakarta gitu. Jadi belum pernah dia mengalami hal seperti ini waktu ditanding di tempat lain. Dan atlet jalan cepat kita, ya, bayangkan atlet saja sampai kolaps, semaput, juga gara-gara ya polusi. Gitu. Jadi makanya ini menjadi sesuatu yang besar dan terima kasih Pak Gubernur sudah menyampaikan demikian ya. Jadi intinya memang kita harus berbuat sesuatu. Ya, nanti bisa kita bahas secara detail dalam public consultation minggu depan. Baik, berikutnya saya pikir diawali dari Bu Ratna ini dari KLHK. Mohon disampaikan secara lebih rinci apa-apa yang sudah disinggung di tahap perkenalan tadi. Silakan. Ya, terima kasih Mas Puput. Jadi begini, dari kami dari KLHK ini kami sudah mengeluarkan peraturan yang terbaru mengenai baku mutu emisi untuk kategori M, N, dan O, itu bus salah satu di dalamnya. Nah, memang kalau untuk bis ini, jadi penerapan daripada baku mutu ini atau penerapan daripada peraturan ini, kalau untuk bahan bakar bensin itu memang sudah Oktober 2018 tahun kemarin. Tapi kalau untuk yang diesel itu memang baru kita memberikan batas waktu gitu ya, batas waktu, toleransi waktu itu 4 tahun dari sejak diundangkan. Jadi nanti sekitar April 2021 itu baru bisa Pertamina akan menyediakan bahan bakar diesel setara. Jadi bukan Euro 4 ya, tapi setara Euro 4. Artinya tidak semua parameternya itu mengikuti parameter internasional untuk yang Euro 4. Jadi memang hanya parameter SETA number-nya itu adalah minimal 51, kemudian sulfurnya itu adalah minimal 50 ppm. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa kalau untuk yang soot free urban bis ini memakai harus benar-benar bebas gitu ya. Jadi targetnya itu adalah Euro 6, agak susah menurut bayangan kami di sini gitu ya. Karena terus terang saja untuk yang Euro 4 ini aja kita adu kepala dengan Pertamina karena untuk penyediaan bahan bakarnya itu memang mereka agak terkendala dengan kondisi dari kilang minyaknya. Jadi kilang minyak di kita itu ada yang umurnya 70 tahun gitu kan. Nah, itu boro-boro dia mau Euro 4 gitu kan.
itu sudah paling jelek gitu, yang kilang minyak itu. Memang ada pembangunan dan renovasi kilang minyak, tapi memang itu dibutuhkan waktu gitu. Jadi memang dari Pertamina sendiri minta supaya nantinya itu baru bisa menyediakan untuk yang Euro 5 itu di tahun 2025 gitu, baik untuk bensin maupun untuk yang diesel. Nah, jadi kalau untuk saat ini kemudian kita pindah nih ya, kalau yang Euro 6 oke lah, nanti dulu lah gitu kan, belum hilang capeknya kita ini dengan KL terkait lainnya. Terus kemudian kalau dengan yang biodiesel ini kemarin kalau sampai dengan B20 memang tidak ada permasalahan. Jadi bauran CPO-nya itu 20% tidak ada masalah, tapi maksimal hanya bisa sampai di B30. Kalau kemudian di atas B30 itu partikelnya ada NOx-nya, itu yang akan melewati ambang batas dari peraturan menteri kami gitu. Jadi kemarin juga sudah disampaikan oleh waktu itu Gaikindo sih yang menyampaikan gitu ya, khusus untuk yang truk tapi ini gitu. Tapi saya pikir hampir sama antara ini kan bus dengan truk juga gitu. Jadi untuk yang biodiesel ini memang maksimalnya B30 gitu. Kecuali kalau nanti kemudian dibuatkan entah ada aditif atau teknologi yang lain lagi, sehingga dia bisa mengampu lebih dari 30, karena kan cita-citanya kita B100 gitu untuk biodiesel ini. Kemudian kalau untuk natural atau CNG ini sebenarnya paling memungkinkan kalau untuk saat ini gitu ya, karena kan SPBD-nya juga sudah ada. Kemudian istilahnya tadi kalau disampaikan oleh Bapak yang dari perhubungan ini, bahwa kalau elektrik kan charge-nya quick charging aja 30 menit gitu. Saya dapat ini ya seperti itu. Sementara kalau yang CNG kan nggak sampai segitu juga gitu kan. Nah, cuman memang tinggal distribusinya saja gitu. Ya sekali lagi kemarin juga disampaikan bahwa kalau bisa itu tadi distribusi dari CNG ini bisa lebih istilahnya lebih di-boost lagi gitu ya. Jadi diperbaiki lagi gitu. Jadi memang harus ada ini satu kata yang maksud gampang disampaikan, susah diinginkannya, kombinasi gitu kan, antara penyediaan CNG ini dengan operator bisnya gitu, operator bisnya. Ini yang paling memungkinkan untuk saat ini gitu kan. Sementara untuk yang elektrik ini bisa lebih mulai bisa paralel lah gitu jalannya, karena kan memang perpresnya kita tinggal nunggu perpresnya. Kita memang bisa memakai yang tadi Bapak dari LKPP tadi menyampaikan yang dari Perpres 16 2018. Tapi kalau yang di Perpres yang khusus untuk kendaraan listrik ini dia memang lebih detail lagi, termasuk pengoperasiannya, penyediaan infrastrukturnya dan sebagainya gitu. Jadi yang dibutuhkan memang lebih ke yang baru mau jadi ini gitu kan. Kalau yang sudah jadi kan memang hanya untuk penyediaan busnya saja gitu. Tapi kan yang kita butuhkan infrastrukturnya. Nah, mudah-mudahan saja nanti kalau semua yang Perpres itu sudah sampai ke presiden Pak ya. Mudah-mudahan itu sudah gitu ya. Karena kan biasanya harmonisasi ini kan semuanya sudah kenapa harmonisasi itu lompat langsung ke ini gitu kan, ke menteri-menteri sih kemarin sudah ini semua. Kalau sudah sampai ke presiden berarti memang sudah cepat gitu kan. Cuma memang itu tadi harus dipertimbangkan juga untuk yang SPLU-nya, kemudian SPLU-nya, kemudian charging lainnya itu yang memang menjadi krusial gitu buat kita. Apalagi bisnis kita kan ada yang satu, ada yang gandengan gitu kan, begitu dia charging ini memang dibutuhkan area yang luas gitu. Nah itu yang bisa kita sampaikan Mas Putut. Jadi kalau untuk yang kita masih peraturan kita masih memakai yang fuel gitu ya, berbasis pada fuel gitu kan. Nah nanti begitu Perpresnya keluar itu kami tidak akan mengeluarkan peraturan sama sekali, karena kan kalau udah listrik zero karbon kan, zero emission, jadi kami udah tenang-tenang saja nih gitu kan. Jika memang nanti noise-nya itu yang harus ada, kalau kami batas atasnya gitu kan. Senyap-senyap sekali kan juga nggak boleh gitu. Batas bawahnya tetap harus ada gitu. Nah itu yang memang harus disediakan oleh perhubungan. Iya, tapi KLH dalam konteks
karbon. Mungkin di perubahan iklim kali ya. Perubahan iklim. Iya. Jadi dalam konteks itu tentu harus ada standar emisi, tapi standarnya bukan emisi local air pollution-nya, tapi karbon Lebih ke ada yang dioksida. karbon itunya ya, yang untuk di RK-nya ya. Iya. Iya. Iya di PPI. Memang dibanding motor bakar jauh lebih rendah ya, tapi tetap harus dibuat standar. Karena ya nanti kaitannya dengan efisiensi. Baik, terima kasih Ibu Ratna sudah menyampaikan beberapa catatan terkait dengan Lipas ini. Jadi disampaikan untuk masuk ke 10 ppm berat ya. Ya, tapi mudah-mudahan Itu Thailand aja belum mau loh Mas. Iya. BBM. Ya, karena kan ASEAN masih Singapura. Euro 4. Enggak, Singapura sudah. Kalau Singapura kan dia tinggal terima aja. Oh iya, Iya betul, kan. betul. Sementara Thailand kan dia produksi juga. Betul. Jadi dia nggak mau memproduksi yang ini Euro 6 karena pangsa pasarnya masih Euro 2, Euro 4. Masih dulu masih Yang ada. nggak kebahas. Ya. Dulunya nggak dibahas. Campuran Euro 4 ke atas terus ada Belum. budaya itu masuk ke bahas berbahaya. Penjadiannya siapa? Ini sampai sekarang belum pernah deh. Iya, Iya. iya belum. Nah, turun drastis performa. Oh. Iya memang ada Efek. komponen itu. Cuma kalau blending dan handlingnya tepat gitu sebenarnya juga aman-aman saja gitu. Ya, ya, yang penting kan termasuk ini dulu waktu kita inisiasi penggunaan bioetanol untuk bensin itu juga problem tingginya emisi formaldehid ya. Formaldehid juga sangat berbahaya untuk kesehatan. Tapi sepanjang handlingnya itu serba tertutup ya, itu aman. Cuma problemnya kalau kasus gasohol itu bensin yang dicampur dengan bioetanol itu, problem kita adalah handling pengiriman dari kilang ke tangki itu kan nozzle-nya tanpa ada sekap ya, jadi banyak menguap. Nah menguapnya itu kalau pakai bioetanol formaldehidnya akan sangat tinggi. Iya. Kemudian dari mobil tangki ke SPBU juga demikian, ada rubber socketnya. Dari mobil, dari nozzle SPBU ke mobil juga nggak ada. Memang jadi, tentu saja itu harus ekstra ketat penerapannya. Produsen belum ada. Belum. Euro 6 ini juga ada ketambahan Mas satu kalau jadi ke arah sana gitu ya, kita digiring ke arah yang Euro 6 ini untuk yang bensin. Orang katanya ketambahan satu kan, ketambahan urea itu tadi. Jadi kalau Dari saya- Euro 4 sudah. Iya. Kayak diesel. Ya. Oh dieselnya. Yang sebelumnya dari combustion engine juga. Itu jadi kendala. Ya, baik itu menjadi catatan kita. Berikutnya mungkin Teras Jakarta bisa menyampaikan. Oh, lagi makan. Maaf, Nggak maaf. apa-apa. Terima kasih Pak. Makasih Bu tadi informasi tahun 2021 ada Euro 4. Tapi itu apakah nanti tabrakan sama peraturan untuk kalian ke kendaraan listrik? Karena ini cuma gambaran aja Bu ya. Ada beberapa negara tahun 2025 itu semua kendaraan harus listrik. Ada juga kendaraan publik harus listrik. Bahkan jadi itu tahun 2025. Bahkan tahun 2020 2050 ada negara yang memberhentikan menjual bahan bakar solar atau premium supaya mereka alih listrik. Nah, saya takut kalau tahun 2021 masih ada jual Euro dan masih ada bus masuk dan dia berkontrak sama Transjakarta sebagai operator yang mana 10 tahun, berarti 2031 kita masih pakai bahan bakar solar. Tiba-tiba tahun 2031 sedangkan negara-negara itu 2025 udah semuanya stop untuk baik pabrik, ada pun pabrik sama private. Jadi mungkin agak itu yang saya lagi takutin. Sempat nanti saya mengoperasikan kontrak dengan operator, dan operator pasti membagi supaya dapat rupiah per kilometer, pasti membagi investasi semuanya dalam 10 tahun. Tiba-tiba tahun 2025, berarti itu akan ada. Tapi itu nggak tahu ini PR siapa tuh mesti memberikan. Lalu memang untuk charging ini memang waktunya lama. Kebun yang ada di dunia di luar daripada Indonesia juga selain charging yang lama itu quality assurance daripada pemilik mobil listrik. Kalau dia mau habis baru kemana saya mau ngisi. Kalau ke solar
Premium kan sudah tahu, kita searching aja sudah bisa browsing, bisa tahu ini ada di sini. Mungkin yang akan dipikirkan untuk yang ke depan. Lalu ini masih tanggapan dari tadi yang bicara mengenai transportasi itu memang memberikan kontribusi terbesar terhadap polusi. Kita bisa lihat kalau misalnya hari libur transportasi jarang, saya bisa melihat gunung tuh dari Jakarta di biasanya. Jadi begitu hari biasa gedungnya udah hilang. Jadi dari kasat mata saya bisa membilang bahwa saya asap yang dari Kendal itu ada, cuma asap ini kan macam-macam nih, ada gas yang berbahaya atau apa. Tapi yang pasti kontribusinya tinggi. Libur atau habis hujan, cerah banget. Di puncak juga kelihatan. Lalu tadi juga dari masalah silent ya, itu memang sebenarnya yang silent dan dia tidak membawa panas dari mesin ya, dari panas dari matahari. Jadi mobil listrik itu salah satu keunggulannya itu dia bisa close to customer, dia bisa beli dekat nggak ngeluarin asap, nggak panas dan silent. Cuma silent itu yang kemarin yang motor listrik sudah nabrak orang ya, karena nggak dengar dia nyebrang ditabrak. Itu memang di beberapa negara seperti San Francisco train itu dia pakai lonceng ting 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 jalan ting 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 di dalam dengan betul yang nyaman. Dulu juga ada juga saya lihat yang pakai speaker. Dulu motor-motor metik kan suka dipasang speaker tuh kayak motor gede. Nah itu juga bisa berantisipasi suara. Bahkan ada salah satu penyedia dia berencana suaranya itu dari ban, seperti ban mobil jeep. Kalau jalan kan dulu suara dari angin. Nah dia berpikiran untuk membuatkan suara itu. Di negara-negara lain yang seperti kayak Cina memang sepi, jalan orang nyebrang sudah teratur, sudah tahu kapan menyebrang. Di sini kan nyebrang aja, belok-belok aja, motor keluar ajar aja kan di apa keluar. Itu yang mungkin diantisipasi. Oke, itu yang pendahuluan dari yang tadi saya beri. Untuk yang Jakarta memang kita sebagai yang terdepan itu banyak problem yang saya sendiri juga minta bantuan dari banyak beberapa lembaga atau perusahaan ataupun aktivitas yang terkait untuk membantu kami untuk bisa terimplementasi. Saya bisa presentasi, boleh presentasinya. Saya siapkan beberapa presentasi. Ada ini. Kayak produknya itu kualitas. Ini mungkin salah satu dari tim saya, karena banyak semua data kami mencoba. Mungkin bagaimana? Di sini saya ingin menggambarkan kondisi progres Transjakarta saat ini untuk beralihnya ke bus listrik. Bila ada yang menunjukkan data ini, nanti bisa kami sharingkan. Masa dari dua Mungkin jadi kecil sih. Pak, kalau boleh saya sampaikan tadi Pak yang Bapak istilahnya khawatirkan gitu ya, apakah tidak tabrakan? Jadi gini Pak, kalau yang di peraturan kami ini kan konsumennya kan tidak hanya Transjakarta saja Pak, konsumennya kan nantinya akan lebih banyak juga ke yang kendaraan pribadi yang memang dia bahan bakarnya diesel gitu ini kan. Jadi kita konsumsi tersebut tunggu sampai dengan tahun 2030 ya Pak, yang tidak boleh lagi memproduksi kendaraan yang bahan bakarnya masih bahan bakar fuel. Tapi kan kendaraan yang lama masih ada Pak. Nah itu, ya itu untuk mengakomodir kendaraan-kendaraan yang lama. Gitu. Saya juga berharap nanti kalau dari pihak Disub atau dari peraturan yang ada, bahwasanya untuk kedepannya bus-bus dalam kota harus listrik. Nah itu pada saat itu bagi kami kuat sekali untuk kontrak sama Arab Red. Iya. Dan juga bus yang ada begitu habis waktunya 1 tahun ganti dengan bus listrik. Tapi itu salah satu peraturan yang kami harapkan bersama. Jadi kami nggak mohon listrik apa soal ini. Jadi harus ada ini, harus ada pertemuan ya, karena kan nanti dari stakeholder
stakeholder terutama produsen mobil ya, motor bakar maupun motor listrik, terus bertemu pemerintah, kementerian perindustrian, KMHK, perhubungan, ketemu untuk membuat roadmap tadi Pak Erik. Tadi kan mengkhawatirkan deh, khawatir intinya kalau katakan produk motor bakarnya harus berhenti sementara regulasinya masih memungkinkan. Seperti kita ketahui juga bahwa negara-negara produsen mobil ya, mereka kan memang sudah membuat semacam roadmap juga gitu ya. Eropa, Jepang, Amerika, mereka ada roadmap. Memang decline itu untuk motor bakar itu pada tahun 2035. Kalau negara-negara Skandinavia itu rata-rata lebih cepat ya, ada yang 2030, 2035 ya. Tapi secara umum antara motor bakar dan motor listrik itu perpotongannya ada di 2035 kurang lebih ya. Nah, kalau kita mau lebih agresif bisa lebih cepat gitu. Tapi kalau nggak mau agresif ya bisa 2040 dari 2040 di perpres itu ya. Di perpres kita. Di perpres kita 2040 kok itu udah nggak bisa Ya. nggak dikodifisasi. Nah, secara global tadi 2035. Jadi penjualan mobil listrik mulai melampaui penjualan motor bakar itu pada tahun 2025. Itu semacam roadmap ya yang dibuat oleh industri mobil dari seluruh dunia. Kurang lebih itu sebagai mata. Jadi tergantung kita mau lebih agresif bisa lebih cepat. Kalau enggak ya akan lebih lama 2040. Baik, silakan. Ini masih mau 15 tahun lagi. Baru mulai investasi. Tapi kalau bus harus lebih cepat Pak. Ya. Khusus bus ya. Itu bicara forum konsultasi minggu depan, tanggal 29. Iya. 29 paling nggak tanggal 29.30 kemungkinan besar gubernur mau nyoba bis listrik. Bus listrik. Nah. Jadi kalau bisa jangan tanggal. Oke, nanti kita cocokin waktunya kalau gitu. Sambil memulai, mungkin kalau misalnya teknologi fast charging gitu, kalau sekarang memang belum ada di Indonesia. Fast charging kemarin kita udah coba yang kerjasama sama BMW Pak. Itu kira-kira kemarin itu dia pas nyoba baterainya sekitar 20%, kemudian dia nge-charging ya, fast charging itu 15 menit ya, 15 menit. Dayanya Iya, berapa kalau boleh tahu? Untuk mobil Pak, mobil itu biasa 15 kali ya, 15 kali. Kalau bis kan 25 ya. Kalau saya lihat kalau di UI itu 25 kW sih. Sampai pol 15 menit. Iya, 15 menit. 25 Untuk fast charging BMW. 25 kW. Dia pakai Iya. dayanya, Kenapa? pakai dayanya berapa ini? 25 kW itu ininya untuk fast charging dia. Fast dari PLN, pokoknya dari PLN fast charging ke dia itu sekitar 15 menit. Dia dayanya kayaknya 15 kW. Sepertinya ya kalau mobil-mobil listrik itu 15 kW. Saya nggak ngecek juga, nggak ngecek ya. Soalnya mungkin kendaraan sedan. Iya sedan, memang sedan Pak. Nah, BMW yang listrik itu loh Pak. Iya. City car itu. Iya. Tapi menurut saya apapun kan ini kan udah di seluruh dunia sudah mulai ini ya, sudah mulai pakai mobil listrik dan ada beberapa teknologi misalnya kayak baterai storage gitu kan Pak. Sekarang juga mulai dikembangkan sama UI. Mungkin kalau misalnya next FGD bisa diundang juga Pak UI. Dia sudah pakai mobil listrik untuk di kampusnya. Dia juga bukan mobil, sorry, bis listrik. Saya nggak tahu dia berapa ngecasnya. Tapi kalau kita sih masih untuk tahun-tahun ini ya, perencanaan kita kalau misalnya mobil-mobil listrik itu dia itu ngecasnya di rumah selama semalaman dan itu bisa tahan untuk 100 km lah. Jadi lumayan untuk di dalam kota aja udah lumayan gitu. Tapi kalau misalnya nanti lihat perkembangan pasar, kalau misalnya memang diperlukan untuk pom bensin ya, pom listrik gitu ya. Iya, kita sudah mulai ada roadmap ke sana sih sebenarnya gitu. Jadi no problem lah masalah itu. Dan kemarin juga sempat survei di baja yang listrik ya, CNG itu kan sudah memang kayaknya sih pemerintah mau pakai yang listrik ya Pak ya. Sehingga itu udah mulai kita pikirkan seperti itu. Itu sih. Ini dapat info
dari teman, kebetulan dia lagi ada di acaranya Bluebird, karena kan yang Iya, dihadir sama Pak Jonan. Nah di sini Pak Jonan info kalau untuk kendaraan listrik harga listrik itu akan dikorting 30%, jadi kurang lebih sekitar 1.000 merek per kWh. Oh, Ini soalnya kenapa? Sorry. iya nggak apa-apa Pak. Soalnya kenapa? Ini akan menjadi acuannya bapak-bapak di Transjakarta, karena nanti kan komunikasi antara rupiah per kilometer ini menjadi hal komponen apa energi. Iya, iya. Iya, iya. Karena kan kalau sekarang kami menghitung itu masih dengan industri kurang lebih 1644 kalau nggak salah. 1644 kalau nggak salah. Nah makanya kalau misalnya ini benar, nah apa boleh kami menggunakan angka ini untuk nanti menjadi bahan ya Pak Eri ya? Memang saya lagi mau hitung Kalau PLN siap sih Pak, kalau PLN siap aja asalkan regulasi yang mengatur ya, karena tarif kami kan juga tarif dari pemerintah ya sebenarnya. Kami siap-siap aja kalau misalnya pemerintah memang mau mengkorting seperti itu, siap-siap aja gitu. itu tadi. Ini barusan ini. Iya Pak. Info dari kan Pak Dino Dari di Pak sana. Dia bilang karena ada medsos 4. atau dari teman pengasih kabar. Dari Dari medsos berarti udah kemana nih? Bukan dari medsos. Harus di medsos Ipas kan? lagi dia ngasih ini viral ngasih apa namanya? Ngasih speech kan. Dia cara ini dia bilang di sini. Kan udah pusing. Kayaknya gara-gara pilpres sampai enggak. Kalau kami siap aja Pak, PLN Oke. itu tarif juga dari pemerintah ya yang menentukan, kami nggak bisa keluar dari situ, kalau keluar dari situ tangkap KPK mungkin. Tarif kami dari pemerintah, jadi ya sesuai aturan.